namanya uci. Jadi seekor binatang yang namanya anjing, ketika dia mengenal siapa tuannya, dia merasa dekat, dia saja minta dipangku di kaki saya. Ini jarang-jarang seperti ini. Ya, dia sembunyi di kaki saya. Ya. Dia juga tidak biasa dirantai sebenarnya. Biasanya dia ada di sangkar. Namun kali ini dia, saya suruh duduk di bawah, nggak mau merapat ya. Kita ajak ngomong, dia nyekelak lebih. Dia merasa nyaman. Begitu juga dengan kita sebagai umat Allah, umat pilihan Tuhan yang Tuhan sudah selamatkan. Ketika kita dekat kepada Sang Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan, kita akan tenang apapun masalah yang kita hadapi. Bila kita dekat dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus adalah Bapa kita akan tenang. Seperti juga seekor anjing ini. Sepertinya dia nyaman sekali. Coba perhatikan. Dia sembunyi di ketek saya, sambil dengerin saya ngomong. Seolah-olah dia malu. Uci, coba lihat itu kamera. Uci, lihat kamera. Nah, itu lihat. Itu lihat kakak Pani itu. Lihat. Oh, lihat kakak Pani di depan. Oh, lihat. Oh. Nah. Dia tenang. Begitu juga dengan kita di dalam menghadapi situasi kondisi saat ini memang terasa berat. Namun apabila kita datang kepada sumber Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, kita dekat Allah tenang. Saat baik buruk keadaan kita, apabila kita dekat dengan Tuhan, kita akan tenang. Karena kita tahu siapa gembala kita. Dan gembala mengenal siapa domba-dombanya. Ilustrasi ini bagaimana seekor anjing yang nyaman duduk di pangkuan paha saya ini. Saya sambil bercerita, dia mendengarkan, kepalanya saya empok-empok. Ya, ini artinya dia mendekat kepada pemilik. Dia mendekat kepada pemiliknya, sang tuannya. Begitu juga dengan kita. Apabila kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan merangkul kita, mengelus-ngelus kepala kita. Jadi dia berbicara, kita dekat. Ya enggak Uci? Ya, namanya Uci. Ya, itulah sekilas perenungan. Kehidupan ini sederhana. Satu kuncinya buat rekan-rekanku, di setiap kesempatan saya akan selalu menyampaikan kabar baik bahwa kehidupan kita umat manusia untuk saat-saat ini, ya, tetap saya menyampaikan perintah amanat agung, menyampaikan kabar keselamatan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Yesus Tuhan yang mati di kayu salib menebus dosa umat manusia, dosa saya, dosa Bapak Ibu yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan pribadi yang menebus dosa saya juga Bapak Ibu yang mau. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa untuk dapat menerima Dia sebagai Tuhan. Perhatikan anjing saya, dia semakin nyaman ketika dekat dengan saya karena dia tahu siapa saya. Saya adalah tuannya, pemilik dia. Ya, dia nyaman. Begitu dengan kita. Ya, dia nyaman. Kalau saya lepas ke sana, dia tidak mau. Karena dia merasa di luar sana berbahaya. Di luar sana ada bahaya yang tidak dapat melindungi dia. Sehingga dia peluk saya, lihat kakinya yang depan. Ya nggak sih? Ya, dia peluk saya, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, kita intim, ya, banyak berdoa. Semakin sering kita berdoa, doa kita dijawab Tuhan. Ya.
Seperti kita sebagai orang tua ketika mendengar anak-anak kita datang merengek-rengek minta belikan ini, minta belikan itu, sebentar datang minta ini, belikan itu, sebentar lagi datang minta belikan itu. Namun sebagai bapak ada kalanya, nanti ya nak, besok lagi ya, nah, seperti itu. Jadi sama kita juga menghadap Tuhan kita juga. Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Dia juga tahu kehidupan si kucing, bagaimana dia bisa menjaga. Ya itulah sekilas obrolan saya siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sampai jumpa lagi.